Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birahimil ihsani. Walhamdulillahi qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summa sholatu wa salamu samada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu muttadi badu falam bi wujubil marifat min wajibil lillahi isrina sifat fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un basir wal mutlalimu lahu sifatun sab'atun tangtazimun fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wajaidun bi'adlihi wa adlihi tarkuli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya zawi fatona bisirki wa tablighi wal amana wajaidun fiha kihim min aradi bi ghairi nafsin khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaikat wal mustahilu dilu kulli wajibi fafadli khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqi wa tanim idhi sunuduhuma soli wa ibrahimu kullu mutaba lutu wa ismailu ishaqul qada yaqubu yusufu wa ayubu tada Shu'aib Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaiman Taba Zakaria Yahya Isa wa Tuha Khatimun Dagoya alaihim sholatu wassalamu wa alaihim madamatil ayamu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, baca Fatihah sekali lagi ya. Pokoknya baca Fatihah terus ini. Besok anak-anak Kupang, 20 anak Kupang berangkat dari Kupang. Kita doakan perjalanannya lancar, selamat sampai Al-Aziz. Juga para guru, para musholif semuanya di jamaah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca Fatihah kan namanya makmum ngikutin imam aja. Biasanya namanya begitu. Namanya makmum yang ngikutin imam gitu loh. Dan seenaknya memang menghafal duluan. Itu namanya suladab, ngerti tata cara menjadi makmum yang baik itu kayak apa.
Ngomong ngapal main becir aja. Terus dulu baca nado, ngerti? Lau sab'atun tantazimu, ngerti? Bukan tantazimun. Masa fi'il mulu tanwini, paham nggak? Lu itu, maaf tuh. Berarti kan di bang lu baca terus diulangi diapalin, salah mulu kan? Yang benar itu latihan fase dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanal kalamu, dan jika ada apa al kalamu kalam, alladzi yaitu kalam qabla illa yang sebelum illa, ada itu taman tam, maksudnya tam ay mazkuran, tegasnya hal disebutkan fihi di dalam kalam apa al mustasna minhu. Kan udah gampang itu kan, kalau kalamnya tam, kalau maksudnya tam apa yang di dalamnya terdapat mustasna minhu, kan langsung pahami maksudnya ya, begitu loh. Ghairu mujabin, yang tidak mujab. Nah, mujab itu kan isbat, ya kan? Berarti kalau yang tidak mujab berarti manfi kan gitu. Nah, itu langsung connect. Lafat mujabin bi fathil jimi, gitu loh. Langsung baca tapi langsung kalian pahami gitu. Bi fathil jimi dengan dibaca fathah jimnya mujab. Nah itu isim maf'ul bukan mujib. Kalau mujibun isim fa'il, harus terlatih. Mujab itu realnya bagaimana? Bi antaqaddama, gambarannya bahwa mendahului hu pada kalam apa nafiyun. Nah, ini bacanya begitu, bukan nafiyun, tapi nafiyun. Apa nafi? Au shibhuhu, atau shibh nafi. Kalau kalam yang sebelum ilah itu berupa tam mujab, tam ghairu mujab, yang udah dibahas kan tam mujab kan itu. Nah sekarang tam, maksudnya tam ada mustasna minhu tapi tidak mujab, berarti manfi kan gitu, nyambung. Nah jawabnya in jaza, maka boleh fil mustasna, di dalam mustasna. Mustasna tadi muttasilan kana au munqati'an. Muttasilan itu berupa muttasil, karena ada apa mustasna, au munqati'an atau itu munqati'. Apa yang jaza? Al badalu, apa badal. Maksudnya badal ay badalu ba'din, tegasnya badal ba'du, maksudnya ba'du mingkul. Inggal basriyina, menurut ulama Basra, walam yusarrah, dan tidak dijelaskan ma'ahu bersama mustasna apa bidomirin, dengan domir. Kan kalau kemarin kalian baca badal, kalian perhatikan aja badal kul mingkul, ba'du mingkul, badal istimal, kan rata-rata ada domir. Ja'a zaidun nafsuhu, kan kul mingkul ada hunya, oke? Ba'du mingkul namanya akal turrohifa sulusahu, kan ada domir hu, paham? Badal istimal nafa'ani zaidun ilmuhu, kan ada hunya, nyambung. Nah, kalau badal normal baik ba'du kul mingkul, ba'du mingkul, badal istimal, semuanya ada domirnya. Maka kalau di dalam badal yang ada dalam bab istisna itu enggak ada domir. Ngerti maksudnya? Nah, itu maksudnya walam yusarrah ma'ahu bidomirin li'anna quwwata ta'alluqil mustasna minhu, karena sesungguhnya kekuatan ta'alluqnya mustasna minhu tagni itu tidak butuh. Makna asalnya tagni kaya.
Maksudnya kaya tidak butuh anid domiri dari domir ghaliban dalam normalnya. Nah, kenapa dalam badal dalam hal istisna mustasna lafaz yang setelah ilah tidak membutuhkan domir, nggak perlu dijelaskan. Itu maksudnya walam yusarrah ma'ahu bidomirin. Alasannya li'anna kuwata ta'alukil mustasna minhu taghni anid domiri. Ada yang baca tuh geni, terserah. Karena kekuatan power ta'aluknya mustasna minhu, mustasna berkorelasi ke mustasna minhu kan berarti ada ta'aluk, ada hubungan. Oke? Itu nggak butuh domir. Itu maksudnya. Nyambung kan? Jadi biar paham. Qalahu al-Azhariyu. Qala mengatakan hu pada ini pendapat. Pendapat apa? Nah, pendapat mustasna dalam badal yang ada dalam mustasna tidak perlu pakai domir. Siapa? Al-Azhariyu, Imam Al-Azhari. Wahina izin, dan ketika ini badal fayu'rabu maka di'rabi apa mustasna. Berarti kan badal. I'rabama dengan seperti i'rabnya lafaz qablahu yang sebelum mustasna minhu. Ini tadi udah gue nyuruh ngapus nggak lu hapus, lu hapus. Kan gue nyuruh ngapus tadi. Ya iya kan karena udah lain poinnya. Nah, jangan gue larang ngapus malah lu hapus, ya kan? Udah beda poinnya suruh ngapus. Kan udah bilangin tadi beda sekarang mustasna minhu wa mujab. Min raf'in nyatanya dari rofa, wa nasbin dan baca nasab, wa jarin dan jer. Nahu maqamal qaumu illa zaidun. Maqama tidak berdiri. Siapa al-qaumu kaum illa zaidun kecuali Zaid. Nah itu berarti kan walaupun enggak saya tulis. Udah dah enggak usah saya tulis, kalian perhatikan aja. Ini percuma malas ngapus. Ya, iya kan? Pokok munduran dikit. Lagi. Udah ngalangin yang lain. Aska masih dikit. Diangkat. Wa ma ra'aitu al-qauma illa zaidan. Udah itu lu perhatiin aja udah. Masa begitu diartiin dulu. Wa ma marartu bil qaumi mustasna minhu illa zaidin. Kenapa tin? Itu bil qaumi. Lah itu loh maksudnya. Apa perhatikan dan cerdasan dikit. Itu maksudnya. Wa qala salah satu jelas lah. Masa begitu dijelasin dulu. Jadi dilatih pemikirannya. Waqala itu menurut Basriun. Waqala dan berpendapat. Nah ini yang perlu saya jelaskan. Kalau itu kan gampang. Ma qomal qaumu illa zaidun. Al qaumu kan mustasna minhu. Sama kemarin kan? Zaidun badal dari al qaumu. Ma ra'aitu al-qauma. Al-qauma kan mustasna minhu, maka zaidan badal daripada al-qauma kan rofa terus nasab. Ma marartu bil qaumi, kan bil qaumi jer. Maka illa zaidin enggak usah pakai bi zaidin. Karena udah badal i'rabnya zaidin, otomatis diikuti bil qaumi. Nah, badal ini hanya boleh ketika kalamnya tam tapi manfi. Nyambung. Maka kalau yang kemarin nggak boleh, badal wajib nasab. Kalau kalam tam mujab ini kan sama-sama tam,
Ya kan? Karena ada mustasna minhu. Berarti kalamnya namanya tam, tapi didahului oleh manafi. Namanya manfi, ghairu mujab, maksudnya manfi. Nyambung nih. Dan ini tolong diperhatikan. Nanti kalau bahasnya udah ghairu, cara baca mustasna biillah jatuh kepada roknya ghairu. Kalau ghairu enak, kalau ketahuan ghairu, ghairi. Kalau siwa semuanya muqaddaro, siwan, suwan, itu muqaddaro. Kalau sawaun, siwaun, dhahira. Nah itu harus permainan canggih. Ya, kalau ngajinya nggak paham ya ribet. Itu maksudnya. Ini ribet ini. Atau bayang kalian belum matang nahwunya. Waqala dan berpendapat siapa al-kufiyuna, ulama-ulama Kufah. Berpendapatnya begini, itu inna karena jatuh setelah qala. Innahu adfu nasakin. Innahu ingat jatuh setelah qala, jadi hamzahnya wajib dibaca kas. Itu udah kaidah gitu loh. Innahu sesungguhnya mustasna. Kalau yang atas tadi kan disebutnya apa tadi? Badal. Nah sekarang menurut Kufiyun bukan badal, tapi atof bayan. Atof nasak ya. Atfu nasakin itu atof nasak. Li'anna illa berarti kan karena sesungguhnya illa ingzahum menurut Kufiyun min hurufil atfi itu termasuk huruf-huruf atof. Wah, kalau versi Kufiyun mustasna i'rabnya sebagai atof nasak. Atof nasak itu atof yang pakai huruf. Kalau atof bayan itu awalnya sudah dibahas itu. Atof yang tidak pakai huruf itu atof bayan. Maka atof bayan itu beda tipis dengan badal. Min hurufil atfi fi babil istisna'i dalam bab istisna khosotan hal tertentu. Itu kalian boleh narkib hal, boleh juga sebagai maf'ul mutlak, kebanyakan karena isim sifat hal. Wahia indahum bimanzilatil al-atifah. Wahia dan bermula illa indahum menurut Kufiyun bimanzilatil itu sepangkat dengan la al-atifati yang mengatofkan. Jadi illa sama dengan la atof. Kan ada contoh gini, ja'a zaidun la amrun. Kan itu kemarin bab atof dalam jurumiyah juga. Oke. Nah, illa itu sama dengan atau disamakan dengan la atau nyambung ya. Nah, itu alasannya. Fi annama di dalam sesungguhnya lafaz itu mustasna. Ba'daha yang setelah la mukhalifun itu berlawanan, berbeda. 5 dengan lafaz qablaha yang sebelum la. Nah, cuman itu kan kalau la. Nah, di sini kan berarti illa, berarti kan? Nah, itu maksudnya. Yang kalau begini kok nggak ikut ya, keder. Maka kalau di bangku yang dikit jangan ngerti? Dilawan, jangan cengeng jadi orang. Nggak ngaji itu udah kalau kelepek-kelepek kelengar baru di bangku yang dikit-dikit aja ada ya. Kan mau terlahir dalam keadaan puyeng. Iya kan? Lu kenapa nggak ngaji? Miskin. Apa dari lahir udah pada miskin. Kalau udah terlatih miskin nggak kenapa? Paham nggak maksudnya? Lah iya. Nah gua sering wayang Mas Karyo itu. Kan udah pernah saya bacain kan? Nah, udah terlatih miskin nggak kenapa? Lah iya kan? Begitu loh. Wa kadzalika dan seperti itu. 5 kultu itu ya. Kultu berkata siapa saya
Wa kadzalika, dan seperti itu illa sama dengan huruf la ataf, badalul ba'di bermula badal ba'di. Yakunu ada apa asani yang kedua fi di dalam ba'du mingkul, mukhalifan itu berbeda lil awali terhadap yang pertama kan berarti kalau dalam la kan mustasna minhu. Berarti kan maksudnya sebelum illa kan berarti mustasna minhu gitu loh. Fil makna, di dalam maknanya. Nah, tulislah kalau perlu lah. Ala taro, apakah tidak melihat siapa kamu? Itu kan halus, ala taro. Apakah kamu tidak melihat? Sama dengan apakah kamu buta? Gitu kan. Nyambung kan? Lah iya kan? Annaka pada sesungguhnya kamu, idza qulta itu apabila berkata siapa kamu, ra'aitul qauma ba'dahum, melihat siapa saya, al qauma pada kaum, ba'dahum yaitu setengahnya kaum. Lah itu kan badal, ba'dahum badalnya kaum, berarti badal apa? Badal ba'du mingkul. Nah perhatikan ini, walaupun nggak saya tulis kok paham kalian. Fayakunu, maka jadi apa qauluka ucapan kamu, awalan dalam permulaannya, ra'aitul qauma majazan, ra'aitu melihat siapa saya, al qauma pada kaum. Kan asalnya begitu, ra'aitul qauma baru ditambahin ba'dahum kan. Nah kamu melihat kaum majazan hale dalam keadaan majaz. Tahu majaz ya? Bukan hakikat. Kalau bahasa ininya metafor. Summa banaita. Summa bayanta. Kemudian menjelaskan siapa kamu. Ba'da zalika, setelah itu lafaz ra'aitul qauma. Man, pada orang. Ra'aita, yang melihat siapa kamu. Minhum. Maka itu minhum, dari sebagian kaum. Min kan berarti sebagian. Dari maksudnya sebab. Ya ngerti. Nah, udah nggak usah tulis nggak apa-apa, dengerin aja. I'rab yang ada pada mustasna. Oke? Yang jatuh setelah kalam manfi, menurut ulama Kufah itu boleh diatofi dengan, boleh di-i'rabi dengan tarkib namanya atof nasab. Oke? Nah kalau atof nasab udah pokok perhatikan. Kalau atof nasab illa disamakan dengan la huruf atof. Beda gua tulis dah, enggak mau agar keder lagi. Nih contoh dalam bab huruf nasab. Umpamanya Ja'a Zaidun, la amrun. Huruf la dan lafaz yang sesudahnya, perhatikan, secara konteksnya hukum selalu berlawanan dengan hukum yang sebelum la. Ja'a Zaidun, yang datang siapa? Zaid. Berarti Zaid orangnya datang. La amrun, tidak amr. Artinya hukumnya amr secara hukum berlawanan dengan sebelumnya la. Kalau sebelumnya la itu datang, kalau setelah la tidak datang. Nah, dalam contoh umpamanya udah komal kaumu, kan illa, perhatikan ini saya bikin isbat dulu. Kalau kemarin kalamnya nggak didahului illa, kan wajib nasab. Oke? Nah kalau ini dikasih ma, namanya kalamnya manfi. Al-qaumu terkebnya sebagai apa?
fa'il. Oke? Zaidun. Ini nanti yang berikutnya kan belum dibaca. Yang berikutnya boleh Zaidan, maka ini Zaidun pahami dulu. Oke? Ini Zaidun baca. Udah jelas. Ini menurut ulama-ulama Basrah. Oke? Kalau menurut ulama Kufah, di sini kerennya. Biar kalian tahu ributnya ulama Basrah dengan ulama Kufah. Alasannya apa? Wah, kan keren. Ya sama sekarang lagi Pilpres, wah lagi rame, oh ya kan? Lalu biar tahu alasannya. Ini menurut Basriyun, ulama-ulama Basrah. Kalau menurut ulama Kufah sama-sama Zaidun, tapi Zaidunnya bukan sebagai badal, tapi sebagai atau nasab. Oh, ini keren. Waduh. Kan timbul pertanyaan, protes lagi. Kok nambah ruwet? Gitu kan. Badal aja udah puyeng, ditambahin atau nasab. Kan begitu. Nah, kalau atau nasab ceritanya bagaimana? Nah, ini biar tahu alur ceritanya. Illa ya, dalam bab istisna ketika jatuh setelah kalam manfi, ilahnya diperlakukan seperti, nah ini udah seperti la apa? La atof, la atifah. Ya la atifah ya la atof. Maksudnya bagaimana? Ketentuan hukum yang setelah la, itu berbeda dengan yang sebelum la. Lah artinya kalau maqamal qaumu illa Zaidun, Zaidunnya ditarkib sebagai ataf nasab, illa bermakna sama dengan la atifah, la ataf. Maka artinya sama dengan maqamal qaumu illa Zaidun. Zaid berarti tidak termasuk dalam kategori orang yang berwus, termasuk kategori orang yang berdirilah. Lo paham? Kan kalau yang sebelumnya kan maqamal qaumu, kaum tidak berdiri. Lah kalau illa Zaidun kan sama dengan la Zaidun. Oke? Berarti Zaid berdiri apa enggak? Berdiri. Karena lafaz sebelum illa tidak berdiri. Oke? Nyambung nih? Oke. Nah ini illa kalau ditarkib sebagai ataf nasab. Nah yang berpendapat ataf nasab itu menurut kubu, ini lagi musim pilpres, kubu kufiyun, ulama Kufah. Nyambung? Maaf sama Habibi, lu sekali kagak ngaji lah keder. Paham? Lu Rehan, lu dengerin lu, gua bikin kumis ntar lu ya gak? Sore kalau lu udah pulang, dateng habis asar jam 4 dah. Perempuan kalau udah selesai dateng ikut ngaji. Tuh begitu. Lu gampang apa susah? Gampang kalau paham. Lo iya kan? Lu paham Dre? Lu gak sakit? Sakit aja gak apa-apa. Lalu kan lengganan sakit. Aska ini lu gak sakit? Lu tadi mana kan udah dikasih kartunya mana? Udah dibayarin belum? Yang bayarin siapa? Bang Usob? Ya udah ntar berarti. Oke, sekarang kita lanjut. Ini nasab baru badal. Nasab belum. Itu. Oke, yang kedua wajaza fihin nasbu alal istisna'i. Wajaza dan boleh fihi di dalam mustasna yang jatuh setelah kalam taman fi. Apa anasbu membaca nasab
alal istisnai atas istisna. Li'annahu karena sesungguhnya anasbu alal istisna al aslu itu hukum asal. Pilihan yang kedua, mustasna boleh dibaca nasab karena baca nasab itu asalnya dalam istisna. Tapi dipilah-pilah. Dipilah-pilahnya bagaimana? Nah ini, ngapain sih Bobo? Mengapa bolpennya? Bolpen biasa-biasa aja ngapa? Walakinil arjahu dan tetapinya bermula pendapat yang paling menang. Nah itu arjah, isim tabdil. Tapi kemasukan al, jadi yang termenang, yang paling menang. Fil muttasili dalam kalam muttasil. Apa muttasil? Mustasna sejenis dengan mustasna minhu. Apa yang walakinil arjah al badalu itu menjadikan badal 5 terhadap hukum fihi yang itu tetap di dalam ma min husulil musyakalati dari hasilnya musyakalah. Musyakalah itu berinteraksi bentuk. Minal musyakalati dari apa ya, musyakalah saling berbentuk, itu aja udah. Ya saklun itu kan bentuk, syakal. Bainal mustasna antara mustasna wal mustasna minhu dan mustasna minhu fil i'rabi di dalam i'rabnya. Summa fassara kemudian menafsiri siapa musannif al badala pada badal biqaulihi dengan ucapannya musannif ayyuj'alu tegasnya dijadikan apa al mustasna badalan pada badal itu maf'ul. Kalau di sini maf'ul awal, tapi sejatinya maf'ul sani. Karena mustasna itu kan naibul fa'il. Naibul fa'il kan awalnya maf'ul. Ngerti? Kan ja'ala termasuk saudaranya zonna. Paham enggak? Nah, itu harus dibangkitkan kalian seperti itu. Ayu ja'alu. Oh, itu kan? Minal mustasna minhu dari mustasna minhu. Fayat ba'u maka mengikut apa mustasna hu pada mustasna minhu. Fi i'rabihi dalam i'rabnya mustasna minhu. Gitu. Ala anahu. Oke, Paho, pokoknya ditransfer ya. Duit habis ini. Habis meledekin dia. Maksud enggak paham. Badalu ba'dzin itu badal ba'dzu mingkul. Wa innama takunu dan bahwasanya ada apa al badaliyatu menjadikan badal. Arjaha itu lebih menang bisarti Allah yakuna dengan syarat bahwasanya tidaklah ada apa kalam mardudan itu ditolak bihi dengan apa tadi badal. Oh lalu wa innama takunul badaliyatu arjaha bisarti Allah takuna mardudan bihi. Apa yang mardudan kalamun kalam tadomana yang menyimpan makna istisna'i pada makna istisna. Wa alla yatarakhiya al mustasna anil mustasna minhu. Wa alla yatarakhiya dan bahwa ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama kan Allah yakuna mardudan bihi kalamun tadomana makna istisna. Yang kedua wa Allah yatarakhiya dan bahwasanya tidak menunda-nunda apa al mustasna anil mustasna minhu dari mustasna minhu. Syarat yang ketiga wa Allah yakuna dan bahwasanya tidak ada apa mustasna itu muqaddiman
lafaz yang mendahului alai atas mustasna minhu. Famisaluma, maka bermula contoh mustasna jamaah yang telah mengumpulkan apa ma asyuruto pada syarat-syarat itu nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ma fa'alu, tidak melakukan siapa kaum hu pada, nah ini lihat di Quran pada perbuatan apa, illa qalilun. Nah, itu menjadi contoh illa qalilun. Illa qalilun, qalilun itu badal dari lafaz waw yang ada pada fa'aluhu. Oke? Perhatikan, enggak pecus kalau enggak serius mah. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ma itu bermula ma nafiyatun, itu ma nafi sima. Fa'alu bermula fa'aluhu, itu fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun. Illa bermula illa adatu hasrin, itu perabot meringkas. Qalilun bermula lafaz qalilun, yaitu huruf istisna. Adatu hasrin itu maksudnya istisna. Badalu ba'din min qul, itu badal ba'du min qul. Jadi qalil itu badal dari waw, wawnya itu mustasna minhu. Minhum bermula minhum, itu jarun wa majrurun. Fi mahali raf'in, dalam mahal rafa. Sifatun, itu sebagai sifat. Li qalilun rabbikaya, bagi lafaz qalilun. Walaisa, dan tidaklah ada fil ibdali, dalam membuat badal apa ma sesuatu yukhalifu yang menyalahi apa ma al mubdala minhu pada mubdal minhu. Apanya nafian nafina wa isbatan, dan positifnya negatif positifnya enggak menyalahi. Ilal badala, kecuali badal. Enggak ada lafaz yang menyalahi lafaz sebelumnya, baik nafi ataupun isbat, kecuali iyalah badal. Badal tapi fil istisna'i, dalam istisna. Diperhatikan loh, badal itu kan semuanya sama. Akal turrohifa sulusahu, tetap makan apa enggak roti? Makan walaupun sepertiga. Tapi kalau dalam bab badal, komal kaumu illa zaitun. Zaitun kan tadi boleh diterkib menjadi badal kalau menurut Basroh. Oke? Tapi kan badal dalam bab istisna, ketetapan hukum menyalahi hukum yang sebelumnya. Nyambung maksudnya? Diperhatikan itu garis bawah itu. Walaysa fil ibdali ma yukhaliful mubdal minhu nafyan wa isbatan illal badal fil istisna, gitu loh maksudnya. Nyambung kan? Badal apapun bentuknya badal. Ja'a zaitun nafsu kul mingkul. Ja'a akaltu arrawi fasulusahu ba'du mingkul. Nafa'ani zaitun ilmuhu, badal istimal. Enggak ada yang menyalahi hukum sebelumnya kecuali badal. Tapi badal yang ada pada bab istisna, nyambung nih, itu hukumnya mustasna selalu berlawanan dengan mustasna minhu. Nyambung? Itu maksudnya. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu itu idza qulta, apabila berkata siapa kamu, maqama ahadun illa zaitun, tidaklah berdiri siapa ahadun seseorang illa zaitun, kecuali zaid. Fakot nafaita, perhatikan, kamu ngomong tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali zaid. Fakot nafaita, maka betul-betul menafikan, mentiadakan siapa kamu al-qiyamah pada perbuatan berdiri, an ahadin dari seseorang. Wa asbatta, itu tasdid, taknya double. Wa asbatta, asalnya taknya dua, cuma diidghamkan. Tasdid gak bisa kalau baru tasdid. Wa asbattahu, nih gue tulis jelimat, jangan kalian pikir gampang. Ini tasdid.
Ngerti? Ini asalnya. Nih. Wa'as bab tahu. Ngerti? Makanya saya langsung tasdid taknya. Ini kalau yang baca nggak jeli, bingung. Ngerti? Ini wa'as batta ini asalnya fi'il madi asbata. Gitu loh. Bertemu dengan taknya ta. Kamu kan gitu. Kan fi'il madi dibaca sukun kan? Nih. Setelah sukun diidghamkan, nyambung. Ini kalau kalian nggak baca siyaqul kalam sebelumnya nggak bakalan paham. Wa asbatta dan menetapkan siapa kamu hu pada qiyam li Zaidin terhadap Zaid. Wa huwa dan bermula lafaz Zaidun itu badalun sebagai badal minhu dari ahad. Oke? Itu kan umpamanya maqama ahadun illa Zaidun. Itu kan perbuatan menafikan semua, enggak seorang pun orang yang berdiri illa rasidun kecuali bapaknya Kamal. Apa dia yang datang? Ya iya kan? Oh. Wa idza ta'azzara dan apabila uzur apa al-ibdalu membuat badal minal lafzi dari lafaz limaniin karena ada pencegah ubdila maka dibuat badal apa alal mahali atas mahal. Kalau ternyata membuat badal nggak bisa dari lafadznya karena ada mane, ada pencegah, mahalnya yang dibuat badal. Nahwu la ahada fiha illa amrun. Awas ini sulit nih. Wa mazada syai'an illa syai'un la ya'ba'u bihi. Artiin la ahada. Tidak ada jenisnya seseorang itu maujud fiha di dalam rumah illa amrun kecuali amr. Wa mazada dan tidak menambahkan apa sesuatu syai'an pada sesuatu illa syai'un kecuali sesuatu. Awas lu, puyeng-puyeng lu. Wa mazada syai'an illa syai'un la ya'ba'u bihi. La ya'ba'u yang tidak apa membuat sulit kalau salah ya. Apa syai' bihi dengan syai'. Li'anna ma karena semuanya ma wala dan la yuqaddaroni itu tidak boleh ditakdirkan apa ma dan la amilata ini hale beramal keduanya ba'da illah setelah illah li'annahuma karena semuanya ma dan la itu kan contoh yang pertama kan la ahada oke. Contoh yang kedua kan ma zada. Oke? La dan ma dua-duanya tidak boleh mengira-ngirakan dua amil. Linnaf amalata yang beramal apa ma dan la. Linnafi untuk nafi. Nanti ada penjelasannya di bawah. Wa qadin taqadha an-nafyu billah. Wa qadin taqadha dan betul-betul telah rusak apa an-nafyu nafi maksudnya rusak batal bi'illah dengan illah wa mislu dzalika dan bermula contohnya itu apa idza ta'azzarul ibdal min al-lafzi limani'in ubdila alal makal ma ja'ani min ahadin illa abuka. Awas, maja'a tidak datang nih padaku. Kalau yang paling gampang ini. Kalau yang atasnya kalian kalau saya kupas nabakeder nanti pelan-pelan mutolaah sendiri. Perhatikan, maja'a tidak datang nih padaku siapa min ahadin. Perhatikan harokatin itu walaupun min ahadin tapi itu sebagai fa'il. Minnya zaidah tapi secara dohir tetap mengecilkan ahadin. Paham? Nah
illa abuka, kan dibaca rofa. Karena abuka badal dari min ahadin. Sementara min ahadin itu mahalnya adalah rofa. Kenapa? Min yang jatuh setelah huruf nafi kebanyakan zaidah. Kalian baca Yasin. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Itu min ayatin, minnya zaidah. Tapi tetap mengejarkan ayatin. Nyambung. Paham gak? Ini disebut uzur membuat badal, tapi mahalnya tetap di mahal rofa. Dan nisbatnya dalam contoh maja'ani min ahadin illa abuka. Nah ini ada birrofi dengan dibaca rofa abuka. Berarti kan loh, ini sulit. Kalau yang atas saya jelasin bisa aja saya. Cuman hakul yakin keder yang gak karuan deh. Jadi ntar mutolaah dikit-dikit. Kalian belajar membongkar masalah dengan sendirian. Adik, disimak. Meleng kemana-mana. Ala anahu atas sesungguhnya lafaz abuka badalu ba'zin itu badal ba'zu min mahali akhadin dari mahalnya akhad. Li anahu karena sesungguhnya akhad fa'ilun itu sebagai fa'il. Wa min dan bermula min dalam min ahadin zaidatun itu menjadi zaidah. Wa yang taniu dan tercegah apa khofduhu khofatnya lafat abuka ala lafzi atas lafat. Ya kalau lafat min ahadin kan tetap kalau secara lafatnya kan ahadin dibaca apa? Ahadin dibaca apa? Lecir khofat. Paham gak? Lafatnya. Tapi kan secara maknanya, secara mahalnya kan tetap fa'il. Kalau fa'il dibaca apa? Rofa. Artinya, ini gua tulis. Tapi ntar dulu dah. Biar kelar dulu dah. Kalau ini saya enak menjelasinnya. Kalau yang atasnya ribet loh. Benar. Li'annal badala karena sesungguhnya badal itu fi niyati takroril amili dalam meniatkan mengulang-ulang amil. Fayakunu maka jadi apa takdiru takdirnya ja'ani min abika. Fayalzamu maka tetap alai atas ja'ani min abika apa ziyadatu min menambahkan min fil isbati dalam kalam isbat. Enggak boleh. Min itu boleh zaidah tapi jatuh setelah nafi atau sibeh nafi. Nyambung. Nah, kalau ja'ani min abika, lah itu kan nafi apa isbat? Isbat enggak boleh. Oh, wa fil ma'rifati dan dalam ma'rifat. Abika kan berarti ma'rifat. Enggak boleh lagi. Begitu loh. Wakilahuma dan keduanya dan bermula keduanya ziyadah min fil isbat wa fil ma'rifah mumtani'un itu tercegah indal jumhuri menurut jumhur ulama. Nih perhatikan. Contoh itu loh. Maja'ani. Perhatikan. Dari sini aja. Maja'ani min abika. Bener ya? Maja'ani ahad min ahadin. Maja'ani min ahadin illa abuka. Ini tambahan. Berarti kan ini min ahadin. Oh, zahirnya fungsi mengejarkan, oke? Tapi minnya jatuh setelah ma, minnya zaidah. Ingat ini kaidah, nggak semua orang paham.
Secara makna nggak fungsi. Artinya gimana? Maja tidak datang nih kepadaku, ya tetap siapa min ahadin, seseorang. Minnya jangan diartikan dari orang zaidah. Tadi udah saya kasih contoh kalian dalam surat Yasin. Wa ma ta'tihim min ayatin. Min ayatin, minnya zaidah. Dan tidak datang kepada mereka apa min ayatin, ayat. Oke? Nah, lafaz abuka ini kan badal min ahadin. Nyambung? Woi, nyambung nggak? Lah, min ahadin kan khofat. Iya khofat. Tapi di sini tetap khofat karena ini mahalnya tetap mahal khofat. Maka di sini abuka nggak boleh abika. Oke, nyambung? Lah ini kaidah termasuk keren. Loh. Lah kudu paham, oke. Biar gak ganti halaman lah, nyampe 35 tambihun gitu loh. Wa kakaunil milhati, dan seperti ucapan dalam kitab Milhatul Iqrab. Wafqatun taqulu mal fakhru illal karamu wa hal makhalul amni illal haram. Wafqatun yaitu waqaf, sifat diam. Taqulu yang berkata siapa kamu, mal fakhru illal karamu. Mal fakhru tidaklah bermula kesombongan illal karamu. Nah, itu nanti sarahnya ada mal fakhru syai'un illal karamu, kecuali dermawan. Wahal mahallul amni illal haramu, dan tidaklah itu hal, itu istifham tapi bermakna ingkari. Jadi maknanya tidaklah bermula ada tempat aman. Berarti kan itu enggak semuanya istifham itu maknanya apakah? Itu istifham ingkari. Dan tidaklah istifham takriri, dan tidaklah bermula tempat aman illal haramu, kecuali itu tanah haram. Enggak ada sombong itu maujud kecuali sombong dengan dermawan. Ngerti maksudnya? Lu sombong paling. Kasih tahu bapak lu mal. Apa? Impikan bayar 100. Ya, biar ngomong ada bapak lu mal. Lu kan ngomong takut, gua kasih tahu nih. Punya duit sih. Ya, kalau nggak punya duit ya udah dah. Bayar kamal doang itu nggak usah. Kalau emang ada ya alhamdulillah gitu aja. Gua mah gampang aja. Lah iya kan? Aimal fakhru syai'un. Tidaklah bermula kesombongan, angga-anggaan, apa namanya, begaya. Syai'un itu sesuatu. Ilal karamu, kecuali yaitu kedermawanan, kemuliaan. Wahal mahallul amni makanun, dan apakah bermula tempat aman itu makanun ada tempat. Illal haramu, kecuali haram. Li'annahu masalah biril ibdal lali tafreh. Li'annahu, karena sungguhnya sahibul milha innama masalah ini membuat contoh siapa sahibul milha lil ibdal, untuk menunjukkan makna ibdal, lali tafriri, tidak untuk mengosongkan. Farogo, farogo kosong, gitu loh. Nah itu perlu pencernaan, perlu penghayatan, ya pelan-pelan. Maka pokoknya ngaji kawakib mah kudu serius, kudu tekun, dan kudu dimutolaah, diterus ulang. Karena ya ini kawakib ya memang di atas nahwu rata-rata, maka kitabnya kok tebel segini. Ini hampir sama dengan Sarah Ibnu Aqil. Begitu loh. Ngerti gendut. Lu awas lu kalau masih mampir mulu ke tempatnya janda. Kalau sih anak buah lu itu sih ilah ilallah nyangkut mulu ya.
yang rajin. Jangan pulangnya habis ini pulang lagi. Ngaji sama ubed. Tabarukan. Pokoknya nyari berkah aja lah. Oke ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.